في كتاب الله قلبي صار حي. Ada tak ayat hadis yang menyatakan melaknat wanita pergi ke kuburan? Ada. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Tapi hadis itu jangan dibaca tanpa dipahami maknanya menurut ulama. Kenapa dilarang perempuan ziarah kubur? Yang pertama, karena perempuan itu kalau sudah ziarah kubur kehilangan kesadaran, emosi apa? Dibocah-bocah di batu di sana. Apa? Kenapa kau tinggalkan kami pusaka kawannya? Kenapa dilarang perempuan saya zawarat kubur? Itu zawarat sirat mubalaghah, artinya dia over ziarah ke kubur, mempersedih-sedih diri. Anak sudah menikah 10 tahun yang lalu, ditengok tiap hari, maka tak boleh. Tapi kalau ziarah kubur itu tujuannya 3 boleh. Pertama, tuzakirukum bil maut, mengingat mati. 2, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. 3, turikul qulub, melembutkan hati. Boleh. Bahkan ada perempuan yang tiap hari mesti dibawa ziarah kubur. Siapa itu? Perempuan yang hobi shopping ke mall. Nah, itu tak mesti bawa tas kulit sampai 1 lembar, mau kena sampai 7 biji, harus sedikit warna kuning, harus basah warna hijau, warna biru. Wah, ini mesti sering-sering diwarna. Kalau itu kita Ustaz, saya sudah 2 tahun mengontrak rumah. Saya ingin beli rumah cash belum cukup. Tapi kalau mau kredit bank takut riba, gimana solusinya? Datanglah ke bank syariah mandi. Datanglah ke BRI Syariah. Datanglah ke Bank Riau Catering Syariah. Nanti akadnya namanya murabahah, permodalan. Jikalau saya kerja memborong perumahan milik BTN itu apakah riba? Ustaz, tolong penjelasannya Pak Ustaz. Jadi, la'anallahu akilat riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu yang dikasih makan riba, wa katibahu pegawai pencatatnya, wa syahidaini 2 orang yang jadi saksinya. Ini yang langsung. Ada pun yang tak langsung, contoh ibu bapak jual makanan, jual makan, ibu jual nasi, tiba-tiba datang pegawai yang beli nasi. Bu, beli nasi sebungkus bu. Tidak, Bitcoin riba, tapi terima. Nah, itu tak ada urusan. Ibu yang penting ibu jual nasi, pokoknya membeli perampok datang, itu jual kan? Tak ada urusan. Bapak jual semen, datang orang riba. Pak, beli semen 10 sak. Enggak, duit kota terima, duit riba. Kalau satu truk apa? Satu truk boleh. Jadi kalau yang tak langsung gitu tak ada urusan. Tapi kalau langsung, Ustaz, apa boleh orang sudah meninggal dihajikan? Boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma syukrumah. Labbaik Allahumma syukrumah. Aku menghajikan syukrumah. Syukrumah itu siapa? Syukrumah itu saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan saudaramu? Iya. Mana dia? Dia sudah mati. Kau sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudaramu. Itulah dalil boleh menghajikan orang mati. Jangan sebut mati lah kau Ustaz. Meninggal. Itu sudah dipasang sekali. Ya, oleh dulu. Bagaimana menghadapi orang tua kita yang lagi emosi dan kita lawan? Karena perkataannya sudah, tapi dia tetap berdosa, maka kita rasanya kalau orang tua yang kalau orang tua itu tidak lagi macam dulu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Matanya sudah mulai kurang, telinganya sudah mulai kurang, hatinya sudah mulai kurang, pikirannya sudah mulai kurang. Orang tuanya tahu, apapun kata dia, jurusnya diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Tak tahan saya lagi proses, ambil airport. Nanti kau menyesal. Tak 1 tak 2 saya menengok orang melawan orang tua menyesal. Setelah orang tua itu
meninggal, mencakar dinding, gila, dulu apa? Karena matinya salah. Kalau udah nengok orang tuanya meninggal baru menyesal, saya hancurkan aja kepala. Saya pernah dengar di pengajian katanya orang yang terlahir sudah beragama Islam. Kalau orang lahir Islam, kapan dia bersyahadat? Syarat Islam bersyahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Anak itu belum bisa dikasih, anak itu menangis, mau makan menangis, kekencing menangis, mau nangis. Mana dia bersyahadat? Rupanya dia dulu bersyahadat sebelum ada lidah. Waktu di alam roh. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mengambil saksi di alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada lidah, belum ada tulang, belum ada darah, belum ada daging. Waktu itu semua bayi bersaksi, semua janin bersaksi. Apa katanya? Bala syahidna. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Semua menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi, engkau Tuhan kami. Nah, makanya anak-anak yang lahir itu semuanya sudah Islam. Tapi ada yang dibesarkan oleh Konghucu, jadi Konghucu lah dia. Dibesarkan oleh Katolik, jadi Katolik lah dia. Dibesarkan. Tapi ada pula yang masuk ke rahim orang patah, tak peduli utara. Tapi akhirnya dia mencari, dan dia masuk Islam. Jadi ustaz, itulah dia ustaz. Nama apa? Masuk ke dalam program Cina, jadi Cina. Hanya cincai. Tapi kemudian dia mencari. Akhirnya dia masuk Islam dan jadi ustaz. Itulah dia ustaz Malaysia. Mereka itu perjuangannya luar biasa. Mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Abdul Somad tak ada perjuangannya. Emaknya Islam, ayahnya Islam. Oh, jadi ustaz bukan mualaf? Tidak. Lingkungannya Islam. Mereka ini jual kayak madu. Kalau kumpul saya di rumah Ustaz Nabawan waktu ceramah di Cibubur, di Ustaz Nabawan. Ustaz Nabawan Ustaz Felix Siam, kita ini tak ada apa-apa. Mereka perjuangannya luar biasa. Apa hukum suami yang tahu istrinya selingkuh? Apa hukumnya suami yang tak tahu istrinya selingkuh? Demikian juga istri yang tahu suaminya selingkuh. Berarti keluarga selingkuh. Nama bininya Sophia, nama selingkuhannya Sepia. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yara ala maqalihi. Orang yang tak ada cemburu. Pak, bini bapak saya tengok di bawah orang. Dia aja udah lama, aku tahu. Tahu aja kesek. Nggak kita sepakat. Aku selingkuh, dia selingkuh. Di luar saya tahu. Pak RT, Pak RW harus menyelamatkan, harus diusir. Ustaz, anak-anak saya semuanya sudah besar-besar, sudah sarjana, sudah masing-masing sudah punya jabatan. Saya ini tidak sarjana. Anak selalu meremehkan saya dan selalu melawan kepada saya. Kalau saya ngomong selalu tidak, mereka tidak mendengarkan. Saya selalu menangis, Pak Ustaz. Apakah anak-anak ini berdosa? Anak-anak ini berdosa karena ibu tak dididik dengan baik. Anak ini berdosa, dan tidak semuanya dosa dia. Anak itu kurang ajar, kan orang tua tak mengajar. Itulah dikatakan Datuk Tenas Effendi almarhum, tangan menunjuk, mulut ajar, tunjuk, ajar. Aku ni mak kau. Kalau kau dulu tak ada, kau tak ada. Kalau dulu aku dah susukan kau sudah mati dulu, mati makan cacing tanah. Hormat kepada. Makanya kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tua, itu anak salah setting, salah ajar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah tua terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ini anak-anak ini kenapa mereka mendengar ceramah mengantuk-ngantuk mereka? Karena orang tuanya menyuruh, kau nanti pergi ke masjid dengar ceramah bersama dulu buka, jangan balik sebelum biarkan aja. Jadi anak-anak ibu ini
bukan ibu bapak dulu, kenapa dia diajar dengan baik? Kenapa dia dididik? Kita tak boleh meremehkan orang tua kita walaupun dia tak sekolah, karena kita berhutang budi sama dia. Andai kau gendong emakmu itu dengan duitmu yang banyak itu, wahai doktor, wahai master, wahai MSI, wahai pejabat, kau gendong emakmu itu ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat kau tebus satu jeritannya waktu melahirkan engkau. Meregang nyawa dia melahirkan engkau, mengalir darahnya dalam darahmu, air susunya mengalir dalam badanmu, tak dapat kau tebus itu. Dah 3 video. Mereka kalau saya suruh sholat selalu marah-marah sama saya. Ustaz, saya kok bisa melawan anak-anak? Kok bisa melawan? Kami tak berani kan melawan sama orang tua. Saya umur 41 tahun, adik saya umur 38, beda kami 3 tahun. Sama-sama laki-laki, tak pernah kembar. Takut dia sama orang tua. Dari kecil dia tegas. Waktu saya mau sekolah, mau kuliah, itu panggil, mana sini. Mau kuliah, mau berbini. Kalau mau bini, urus sawit yang ada di Pelalawan, urus. Kalau mau kuliah, kuliah mana? Tegas. Ini jadi kadang anak ini kurang ajar. Jelas. Tapi kalau ceramah jelas, kalau mengajar jelas, kalau bercakap jelas, dan kami dididik jelas. Ustaz Somad, anak saya ini nggak mau kuliah, Pak Ustaz. Jadi gimana mengatasinya? Kata jemaah, saya anak saya masih kecil Pak, saya tak bisa mendidik. Saya tak tahu, tolonglah Ustaz, saya udah bawa anak. Saya pakai jurus ortodoks. Mau kuliah, mau pilih? Mau kuliah Ustaz. Jurusan apa? Jurusan teknik Pak Ustaz. Mau di mana? Di sana. Mau dia Pak? Sampai orang tua kita tidak. Orang tua kita tidak. Maka itu kita jelas. Kita sudah. Mau ngaji mau tidur? Aduh. Ustaz, bagaimana seharusnya sikap seorang anak terhadap ibu tiri yang hanya peduli terhadap ayah dan suaminya dan hanya mementingkan harta saja? Inilah namanya sekejam-kejamnya ibu kota lebih kejam ibu tiri. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, tapi bila ayah pergi dihina dan dicaci. Ada lagi ya? Saya dulu kalau dengar lagu itu pernah istri. Ada dulu film ayah anak tiri yang diperiksa oleh ibunya. Dulu waktu saya kecil. Oh, ayah ibu tiri. Coba dulu video pendek itu ibu tiri. Hai ibu tiri, dulu kau menikah dengan bapaknya, kau harus terima dia satu paket. Jangan kau terima bapaknya saja, anaknya yang kau biarkan. Maka sesungguhnya kau tidak cinta kepada anaknya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba al-akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang kepada dirimu sendiri. Ingat, kau pun juga akan mati dan kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung mengikuti. كتاب الله